uh, siang. Uh, jadi ini untuk tugas fragment visualization untuk periode Juli 2019. Untuk kali ini saya akan memilih dataset berupa suicide data 2019. Oke, jadi objektif untuk kali ini yaitu adalah untuk untuk mendapatkan insight. Yang pertama adalah bagaimana suicide rate itu berbeda di berbagai region di beberapa dunia, kemudian di bagian dunia. Kemudian yang kedua adalah apakah orang-orang itu cenderung untuk melakukan bunuh diri akhir-akhir ini atau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah bunuh diri yang terrekord gitu sepanjang sejarah. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk kali ini untuk pembedaan region saya akan langsung ambil saja dari datasetnya WHO 2019, di mana dari WHO itu sendiri dia memilah-milah regionnya ya menjadi 6 region, yaitu yang pertama Afrika ya. Afrika adalah keseluruhan Afrika kecuali Northern Africa atau Afrika Utara, kecuali Algeria ya. Jadi semua Afrika kecuali Afrika Utara. Dan kemudian untuk Amerika menyelimuti seluruh benua Amerika termasuk Amerika Utara dan Amerika Selatan. Untuk Asia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Southeast Asia. Di sini adalah Southeast Asia yang tidak menyentuh Pasifik ditambah India. Kemudian untuk Western Pacific sendiri adalah Asia Timur ditambah Southeast Asia yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Ditambah juga dengan Australia dan New Zealand serta Oceania. Untuk Europe-nya, definisi Europe ditambah EU ditambah Rusia dan alainya. Oke. Jadi berdasarkan region tersebut, kita dapatkan untuk data tahun 2019 bahwa suicide tertinggi terjadi di region Afrika, kemudian disusul di Europe, Amerika, Western Pacific, dan Eastern Mediterranean. Nah, di sini terjadi unexpected result ya, di mana Europe itu suicide rate-nya lebih tinggi daripada Asia Timur. Sedangkan kita tahu sendiri di Asia Timur itu populasi terbanyak dan tingkat stresnya ya secara general kita tahu bahwa tingkat stresnya lebih work-life balance-nya lebih cenderung kurang dibandingkan Europe ya. Nah, mungkin itu bisa diatributkan terhadap pengoleksian data ataupun mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, itu bisa bisa dianalisis atau ditelusuri lanjut dengan research selanjutnya. Kemudian jadi ini data di atas ini untuk tahun 2019 ya. Nah, salah satu cara yang saya attempt untuk mengcover apakah itu valid untuk data tahun ini saja, apakah benar pada suatu point itu East Asia itu lebih tinggi daripada daripada Europe, kemudian beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kemudian dia drop, atau Europe yang tadinya rendah kemudian tinggi di waktu selang 5 tahun sebelumnya itu. Nah, saya uncover dengan membuat tabel perbedaan atau perbandingan antara keduanya selama 5 tahun yang lalu. Ternyata dia cenderung statis ya. Untuk keduanya tidak ada perubahan yang signifikan, di mana
si Europe itu overtake Western Pacific region. Nah, oke. Secara menyeluruhan secara global untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, objektif nomor 2 di mana kita ingin tahu apakah tren bunuh diri itu lebih besar sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya. Nah, itu kita bisa saya buatkan untuk grafiknya ya. Jadi across regions dan globally, memang secara overall kita ada penurunan yang cukup signifikan di overall global dari 7.500-an ke sekitar 6.000 per 100.000 orang. Itu sekitar 7-6%. Nah, untuk itunya sendiri, untuk data per regionnya sendiri, ini untuk overall dan region sama-sama di 2000 sampai 2019 ya. Nah, untuk per regionnya sendiri, kita bisa lihat secara visual itu didominasi paling tinggi oleh Europe dan Afrika ya, sementara yang lainnya cenderung untuk grafik decrease-nya landai. Nah, ini bisa ditelusuri lagi di penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian untuk gender discrepancy ya, untuk gender ratio gitu di antara male dan female, untuk jumlah suicide tahun 2019 di setiap region sendiri, semuanya agree bahwa male itu lebih tinggi di semua regionnya, terutama di Afrika, Europe. Nah, untuk rasionya sendiri ya, untuk 2019 kita tahu bahwa dari grafik ini kita bisa lihat bahwa paling tinggi male to nanti dari rasio paling tinggi itu di Eastern Mediterranean. Rasio tertinggi di sini artinya bahwa female to male ratio, artinya jumlah wanita yang bunuh diri itu cenderung lebih mendekat cenderung sama gitu ya. Jadi semakin kecil rasionya itu male itu cenderung semakin semakin kecil rasionya, suicide itu cenderung didominasi oleh male-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk region-region kayak Eropa dan Afrika itu dia kecil ya. Sementara untuk Eastern Mediterranean dan Southeast Asia, dia untuk female yang bunuh diri dia cenderung presentasinya lebih besar daripada di Eropa atau di Afrika. Nah, itu mungkin bisa related to working culture di mana atau culture secara general, di mana untuk gender equality di bagian Eastern Mediterranean dan Southeast Asia dan Western Pacific itu cenderung lebih konservatif. Nah, mungkin itu bisa ditelah lanjut gitu ya. Nah, untuk perubahan secara overall global sendiri, untuk presentasi female to male ratio sendiri, dia tidak ada perubahan, cenderung tidak ada perubahan, menetap di sekitar 0,3. Jadi female, setiap 0,3 female yang bunuh diri ada satu male yang bunuh diri. Oke, jadi sekarang untuk konklusinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama adalah suicide rates across country gitu. Suicide rate di beberapa negara, terutama untuk region itu berbeda-beda, di mana Afrika memiliki suicide ratio tertinggi, kemudian Europe, kemudian Amerika, Western Pacific, Eastern Mediterranean, dan yang paling kecil adalah Southeast Asia. Kemudian yang nomor 2 itu apakah generasi sekarang lebih gampang untuk suicide? Menurut data tidak ya. Menurut data tidak. Suicide number itu sudah berkurang across the year. Kemudian apakah male atau ada perbedaan antara male dan female gitu ya untuk bunuh dirinya ya, untuk jumlah bunuh dirinya? Untuk male itu cenderung untuk lebih banyak male yang bunuh diri daripada female-nya ya. Nah, itu untuk perbedaannya gitu, untuk perubahan rasionya itu
untuk male ke female itu tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2000 sampai 2019, stay di 0,3% untuk female to male ratio. Nah, segitu saja.